Selamat pagi para siswa Inten. Saya yakin sekarang Anda sedang bersemangat, sedang menggebu-gebu untuk mengerjakan banyak soal tentang TPS. Di sini saya tambahkan ada beberapa soal TPS kuantitatif yang merupakan dasarnya itu dari matematika dasar. Nah, kalau dulu mungkin soalnya mudah tahun 2019, siapa tahu 2020 ini soalnya ditingkatkan kedalaman materinya. Jadi tidak ada salahnya kita pelajari materi-materi tersebut. Setiap materi itu muncul di beberapa tipe soal, ya. Jadi silahkan diperdalam lagi, dipelajari dasar-dasar matematikanya supaya nanti bisa mengerjakan soal bagaimanapun bentuknya muncul. Oke, kita mulai. Yang pertama saya mulai dari definisi fungsi. Itu yang muncul tahun lalu. Di tahun lalu itu muncul soal tentang definisi fungsi, ya. Nah, tapi saya buatkan aja apa yang harus kamu pelajari. Coba pelajari tentang fungsi, ya. Fungsi ini ada banyak nantinya. Jadi awal-awal kita belajar fungsi itu mungkin di kelas 10, ya. Nah, atau mungkin lihat pelajaran SMP, ya. Jadi nanti coba dilihat apa sih definisi fungsi, kira-kira yang dinamakan fungsi itu apa aja, ya. Kemudian kalau dari grafik gimana cara mencari fungsi, ya, apakah fungsi X, fungsi Y. Kemudian beberapa hari ini, beberapa periode ini sudah kita tambahkan ada fungsi ganjil, fungsi genap, dan lain-lain. Nah, jadi coba itu diperdalam, ditanya ke guru matematika, kira-kira bentuk apa aja lagi tentang fungsi yang masih mungkin masuk di soal TPSK, ya. Nah, contoh yang ini, kalau yang ini kan gampang, kayaknya kita semua sudah paham yang ini, ya. Jadi yang merupakan Y adalah fungsi dari EX, ya. Yang merupakan Y, yang bukan merupakan Y adalah fungsi dari X. Kalau ini kayaknya kita sudah paham, tinggal tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Ketika garis ini memotong kurva lebih dari sekali, berarti dia bukan merupakan fungsi X. Sehingga yang ini adalah merupakan fungsi X, yang ini adalah fungsi X, yang ini bukan, karena memotong kurva lebih dari sekali. Yang ini juga merupakan fungsi X, yang ini juga merupakan fungsi dari X, ya. Jadi kita nggak disuruh mencari apa sih fungsinya, nggak, ya. Nah, ada lagi yang buat misalkan seperti ini, ada 4 seperti ini, ya, yang membuat hubungannya ini ada X, ini ada Y, kemudian di sini ada bilangannya nih A, B, C, ya. Kemudian misalkan 1, 2, 3. Nah, ada 4 seperti ini. Kita disuruh mencari yang manakah yang merupakan fungsi. Jangan terjebak untuk melihat apa sih fungsi atau hubungan antara ini. Tapi kita hanya melihat dari definisinya saja. Definisi fungsi itu adalah dia tidak boleh. Nah, kita lihatnya hanya di daerah asal. Nah, daerah asal di sini adalah yang sumbu X, ya. Daerah asalnya adalah X. Nah, yang nggak boleh adalah di daerah asal ini dia harus memiliki pasangan, ya. Yang pertama, dia harus memiliki pasangan atau tidak jomblo kalau kata itunya, ya. Jadi dia harus memiliki pasangan dan pasangannya hanya boleh satu, ya. Jadi dia hanya memiliki satu pasangan. Yang kita perhatikan hanya di daerah asal saja, ya. Tidak perlu melihat di daerah yang lain, ya. Jadi tidak boleh melihat di Y-nya gimana, enggak. Y-nya bebas, ya. Jadi harus memiliki pasangan atau tidak jomblo, kemudian dia harus hanya memiliki satu pasangan atau setia. Itu bentuknya. Nah, mungkin masih ada bentuk yang lain. Saya rasa sih kayaknya kita sudah sering bertemu dengan bentuk-bentuk yang ini, ya. Nah, misalkan yang ini sama seperti yang tadi. Kalau yang ini disuruh mencari fungsinya, maka nanti tinggal dilihat hubungannya. Nah, kalau yang ini uniknya adalah kalau seperti ini kita coba ke pilihannya saja, ya. Jadi nggak usah misalkan ini hubungannya bagaimana sih, enggak. Kita coba angka-angka ini, ya. Kita coba angka-angka ini ke fungsi ini, mana yang nanti hasilnya sama dengan Y, ya. Nah, mungkin langsung kelihatan sih, nggak mungkin dong A, ya.
Karena kan selisihnya ini 1, ini aja udah nggak memungkinkan. Jadi cuman 1 aja yang kita coba dulu. Kalau misalkan 1 ini bisa, baru coba yang kedua. Kalau yang keduanya bisa, baru coba yang ketiga. Jadi nanti ini tidak terlalu lama kalau bentuk soal seperti ini, ya. Nah, berikutnya soal yang pernah muncul itu, ini kayaknya baru muncul kemarin, ya. Kita nggak tahu apakah akan muncul soal seperti ini, tapi kita bersiap saja, ya. Sebentar. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Coba saya kecilin biar kelihatan, ya. Saya kecilin. Oke. Nah, belum kelihatan nih. Oke. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, bentuknya seperti ini, pertanyaannya adalah kalau digabungkan antara ini dengan ini. Nah, ini juga biasanya kita gunakan analisis pilihan saja, ya. Yang perlu kita ketahui, misal ini Y sama dengan, kalau yang ini ya, Y sama dengan fx, ya. Yang ini itu adalah pasti fungsi kuadrat, berarti akan ada x kuadratnya. Sementara yang ini adalah persamaan garis, ini adalah x, ya. Berarti dalam bentuk Y sama dengan X ditambah dengan C, ya. Jadi kira-kira begitu. Maka nanti gabungannya ini digabungkan dengan ini pasti akan menghasilkan persamaan kuadrat juga. Nanti X kuadrat ditambah dengan MX ditambah dengan C. Kira-kira begitu. Jadi bentuknya pasti merupakan persamaan kuadrat juga. Maka yang ini sudah pasti salah, ya. Tinggal 2. Tinggal nanti dicoba aja di salah satu titik. Boleh dicoba di titik 0,0 atau dicoba di titik misalkan 1,0, ya. Nah, dicoba di 1,0 harusnya hasilnya bagaimana? Kira-kira begitu. Nah, kalau ini misalkan ini pasti yang ini kan harus di sini, nah berarti ini akan terangkat. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi tinggal dicoba saja pilihannya. Ini sudah ada jawabannya, ya. Tinggal dilihat-lihat lagi. Oke, itu tentang ini. Kemudian kalau mau tahu tentang definisi fungsi, ya, definisi fungsi yang lebih masih ada lagi kayaknya, supaya tahu nanti cara mengerjakannya, bisa dilihat di YouTube saya ini. Ini sudah saya buka kalau yang definisi fungsi ini, ya. Coba dicari definisi fungsi, dipelajari lagi, ya. Nah, supaya nanti makin paham. Dan berikutnya yang perlu saya sampaikan tadi, mungkin tahun ini tentang fungsi ini hanya sederhana, hanya sesimpel itu tahun lalu. Tapi tahun ini bisa aja sedikit lebih rumit, ya. Sedikit lebih rumit atau lebih dalam dari yang tahun kemarin. Makanya itu, maka pelajarilah tentang fungsi ini, ya. Silakan ditanya guru matematika, apa-apa saja yang harus saya persiapkan supaya saya paham tentang fungsi, ya. Kira-kira bentuk-bentuk soal tentang fungsi yang seperti apa lagi. Nah, waktunya masih banyak, ya. Silahkan dicoba, silahkan dipelajari. Kalau masih kurang paham, silahkan ditanya ke guru matematika. Nah, boleh ditanya ke saya, tapi lebih dominan ditanya ke guru matematika. Karena saya sebenarnya bukan guru matematika, saya adalah pengajar pelajaran fisika, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, saya mungkin menjawabnya lebih praktis, ya. Tapi guru matematika bisa menjelaskan secara lebih detail, secara lebih dalam materinya, sehingga nanti pengetahuanmu ketika mengerjakan soal itu lebih banyak, ya. Nah, yang pasti perlu saya sampaikan, orang yang lulus PTN atau orang yang bisa menjawab soal UTBK bukan orang yang mempelajari model-model soalnya, keluar soalnya itu, tetapi adalah orang-orang yang mempersiapkan banyak hal, ya. Jadi orang-orang yang punya modal soal banyak, sehingga ketika UTBK dia merasa siap. Kalau Anda sudah memiliki banyak referensi soal, pasti Anda akan siap, dan bagaimana juga bentuk soalnya, kita akan bisa mengerjakannya. Nanti di video berikutnya akan saya sampaikan gimana supaya siap UTBK. Oke, ya. Nah, itu dulu untuk pagi ini. Saya coba untuk setiap pagi sampai nanti materi matematika ini selesai,
Setiap pagi akan saya upload di YouTube, jadi silahkan diikuti saja di YouTube, di YouTube saya tentunya ya. Jadi silahkan, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya, boleh ditanyakan ke guru TPSK yang lain, boleh ditanyakan ke guru matematika juga. Mungkin kalau guru matematikanya lama, nggak apa-apa ditanya ke guru fisika juga. Kalau masih sederhana, pasti bisa dijawab. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semangat pagi, selamat berjuang, fighting.